Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Cerita misteri kali ini berkisah tentang seseorang yang mempunyai uang gaib atau pesugihan uang balik, di mana uang ini kalau dibelanjakan, uang itu akan kembali lagi ke si pemilik. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah cerita misteri yang berjudul Akibat melanggar perjanjian pesugihan uang balik. Selalu saja ada orang yang ingin kaya secara instan, tanpa harus bekerja keras, sehingga tersesat jalan kehidupannya ke lembah pesugihan, cara mudah mendapatkan uang gaib, atau pesugihan cepat dapat uang, salah satunya yaitu mendapatkan uang balik. Hasil investigasi misteri di lapangan, ternyata pesugihan dengan sarana uang balik atau uang gaib itu sangat digemari. Namun tidak satu pun membuahkan hasil, 99% hanyalah kekecewaan saja. Bukan sedikit biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan uang balik yang jadi incaran tersebut. Uang balik gratis atau pesugihan yang balik tanpa mahar bisa didapatkan melalui hasil ritual di tempat keramat. Tidak sedikit paranormal yang mengaku mengetahui cara membuat uang balik dengan sederhana untuk dijual dengan jaminan siap pakai. Sudah bisa dipastikan ia hanya ingin menipu. Untuk itu diperlukan ekstra hati-hati. Perburuan uang balik itu memang sudah marak sejak dari dulu. Cerita mistis itu bermula dari salah seorang yang telah sukses menjalani ritual di suatu tempat keramat yang sebenarnya uang gaib itu tidak diharapkan oleh pelaku, lantaran niat awal si pelaku itu ingin menikahi sosok peri cantik jelita yang berstatus janda beranak dua dan memiliki kekayaan 2 peti uang. Lantaran sosok peri cantik ini tingkatannya lebih tinggi dan tidak pantas memiliki suami manusia biasa yang usianya masih sangat muda dan tidak memiliki pondasi yang kuat. Akhirnya sosok peri nan cantik jelita itu merasa iba dari keinginannya yang kuat untuk menikahinya. Akhirnya ditolak mentah-mentah, namun peri tersebut memberikan imbalannya berupa uang 2 lembar 100 ribuan untuk dia pergunakan setiap hari. Sosok peri nan cantik jelita itu Nyimas Layung Sari, putri tunggal Eyang Gerba, penguasa keramat kelima Damar Wulan. Uang pemberian yang 2 lembar ini mesti dibelanjakan oleh pelaku bernama Romi, dan 1 lembar lagi dipergunakan oleh istrinya. Jadi pasangan suami istri tersebut, keduanya belanja dengan uang tersebut, yang tentunya ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar. Uang balik tersebut sama seperti uang yang berlaku di alam kita, dan setiap dibelanjakan, pasti uang tersebut akan kembali masuk ke dalam saku Romi. Begitu juga yang dibelanjakan oleh istrinya, setiap uang tersebut dibelanjakan, tentu akan kembali pula si empunya, lantaran uang tersebut ada yang mengendalikannya. Siapa lagi kalau bukan sosok goib? Siapa sosok goib tersebut? Entah peri itu sendiri, atau bisa saja para catrik, atau emban pengikut kerajaan goib tersebut. Hanya Romi sendiri yang tahu. Tidak seenaknya Romi membelanjakan uang itu, tentunya ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar, yakni tidak boleh melangkahi biting atau tusuk daun, tidak boleh melangkahi bekas menginang, tidak boleh berbelanja yang hari lahirnya sama dengan pemilik toko atau warung, dan juga tidak boleh berbelanja pada pemilik warung atau toko yang sedang datang bulan. Pantangan yang ketiga dan 4 secara logika tidak akan bisa diketahui oleh orang lain, tapi bagi Romi dan istrinya tidak akan sulit. Kemanapun bumi dan istrinya melangkah untuk belanja, pasti akan diikuti oleh sosok gaib dan akan memberitahu secara berbisik, pasti akan selamat. Namun pandai-pandainya tupai melompat, suatu hari pasti akan terjatuh juga. Penulis diberitahu oleh Romi kalau uang balik yang dijalankan oleh istrinya itu tidak pernah kembali lagi. Apa yang menjadi penyebabnya? Ternyata Heni, istrinya, pada waktu belanja, karena kedua tangannya berat membawa belanjaan, tidak sadar kalau dirinya melangkahi biting,
dan spontan menjerit lantaran tubuhnya terasa tertusuk benda tajam. Tidak urung, barang bawaannya jatuh berantakan. Tukang becak langganannya pun membantu memunguti belanjaannya yang berserakan itu. Sadar kalau uang balik jimatnya itu hilang, tidak kembali lagi. Spontan tubuhnya meriang, panas dingin. Tanda menyesali atas keteledorannya. Apakah ada efeknya? Jelas tidak. Hanya uang itu tidak kembali lagi. Pas hari kejadian itu, Henny baru 24 kali membelanjakan uang tersebut. Padahal biasanya dalam satu hari mencapai 60 lebih dibelanjakan pada agen, grosir, serta toko-toko besar. Kini yang beroperasi hanya tinggal satu lembar yang dimiliki oleh Romi tentunya. Dia akan ekstra hati-hati untuk setiap melangkah, takut kejadiannya sama dengan yang dialami oleh istrinya. Tapi jika memang sudah patokannya, uang itu tidak kembali lagi. Tidak jadi soal, lantaran Romi sudah belasan tahun memiliki uang balik jimat tersebut. Kekayaan yang telah dia miliki pun tidak kalah dengan orang-orang yang memiliki pesugihan. Memang ketika dilihat waktu dulu, Romi melakukan ritual terbilang sangat fokus sekali. Ketika turun hujan, Romi tetap berada di luar cungkup. Dan setelah lama-kelamaan, tiba-tiba datang banjir bandang. Namun Romi masih tetap bertahan di tempat semula, menunggu sosok gaib muncul, tapi weleh yang ditunggu-tunggunya tidak pernah menampakkan dirinya. Esok paginya, Romi turun dari keramat walau belum bertemu dengan sosok gaib. Maksudnya hendak membuang hadas masih di sekitar lokasi keramat. Aneh, di lokasi itu tidak ada bekas tanda-tanda hujan serta banjir. Tanah yang dipijak masih kering. Romi tidak sendirian ritual di tempat keramat itu. Masih ada beberapa gelintir orang yang ritual bareng, namun berbeda niat. Ketika ritual di malam ketiga, barulah Romi ditemui oleh sosok peri nan cantik jelita. Dan disitulah keduanya berdialog langsung. Penulis sendiri tidak tahu jelas apa yang dibicarakannya itu. Yang jelas pertemuan kedua makhluk Tuhan yang berbeda alam itu benar-benar terjadi. Dan pada akhirnya, Romi pun diberi 2 lembar uang jimat. Dan hingga kini Romi masih memiliki uang itu. Saat ini sedang tren uang balik secara instan, bahkan beberapa paranormal pasang iklan mengaku kalau dirinya bisa mengendalikan uang tersebut dengan tebusan mahar yang tidak sedikit. Harap berhati-hatilah bagi orang yang ingin menebus uang balik atau uang gaib tersebut, lantaran kalaupun toh dirinya bisa menjalankan uang balik tersebut, dijamin akan dia pergunakan sendiri tanpa dijual belikan pada orang lain. Ternyata praktek semacam itu hanya modus penipuan saja yang ingin mengambil keuntungan dari pasiennya. Orang yang mengaku bisa membantu pesugihan uang balik tersebut bekerja sama dengan pemilik toko tersebut. Jika seseorang telah membeli atau memahari uang balik tersebut, mereka menyuruh untuk belanja pada seseorang yang telah ditunjuk. Memang benar, kalau setelah dibelanjakan, pasti uang balik itu akan kembali bersama uang kembaliannya. Tetapi jika uang tersebut dibelanjakan di tempat lain, dijamin uang PP itu tidak akan kembali lagi. Banyak korban tipu daya orang tidak bertanggung jawab dengan iklan uang balik. Banyak cerita mistis pesugihan lainnya. Akan lebih baik jika kita bekerja keras secara nyata, bukan dari hasil pesugihan. Hasilnya akan lebih nikmat dan berkah. Amin. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.